Hanya Nasdem yang tidak diundang Joko Widodo malam ini. Apa alasannya dan kira-kira apa nanti hasil dari pertemuan malam ini? Kita akan membahasnya bersama Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam Bang Hanta. Malam Nitya. Bang Hanta, ini dari 7 hanya 6 cuma Nasdem. Jadi memperjelas karena sudah deklarasi duluan ya. Jadi ini benar-benar Anda melihat bahwa ini murni karena sudah beda haluan. Ya, pertemuan partai-partai dan pemerintahan selain Partai Nasdem, artinya pertemuan malam hari ini bukan membahas agenda kerja pemerintah koalisi partai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena tanpa Nasdem, dan pertemuan ini adalah berindikasi kuat membahas tentang agenda politik 2024. Nah, karena itu saya kira ini sangat kental ya membacanya, membahas agenda politik. Dan Pak Jokowi artinya betul-betul serius menyiapkan estafet kepemimpinan pasca beliau. Itu poin pentingnya. Yang kedua, dua hal mungkin. Yang kedua ini bisa jadi Nasdem tidak diperhitungkan, tapi saya lebih memilih diksi bukan tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi, tapi meletakkan Nasdem bukan pada posisi bersama Jokowi, tapi Nasdem sudah dianggap bukan berjarak, berdiametral posisinya, berkompetisi, berpotensi berkompetisi dan berhadapan-hadapan. Oke, saya harus potong sedikit Bang Hanta sebelum melanjutkan nanti kemungkinan apa yang akan dibahas. Tapi Anda kemudian benar-benar menempatkan seakan-akan bahwa pilihan Nasdem ini merupakan orang yang antitesis Jokowi. Padahal yang diusung adalah Ganjar Pranowo, bukan Joko Widodo. Ya, karena Jokowi ini adalah salah satu faktor kingmaker kuat. Dan kita tahu dari sisi Pak Jokowi yang semangat cukup kuat ya menyiapkan kepemimpinan ke depan, skenario Jokowi dalam versi analisa itu pasti versi dua kekuatan politik yang berhadapan-hadapan itu ya. Artinya yang sering kita sebut all the president men itu ada dua kutub bipolar. Ya, namanya siapa? Ganjar dan Prabowo dari sisi elektabilitas. Itu yang paling aman. Tapi kalau ternyata muncul kekuatan di luar all the president men tadi dan konteks hari ini ada potensi Anies Baswedan, berarti ada potensi keluar poros di luar Pak Jokowi. Nah, karena itu skenario yang paling aman kedua kali Pak Jokowi adalah menyiapkan kutub lawannya itu kutub besar sendiri dipertemukan, yaitu kutub Prabowo dan Ganjar. Dan pertemuan malam ini, saya ingin menyambung itu, kalau tidak bisa skenario pertama, skenario kedua yang terbaik, yaitu menggabungkan dua kekuatan ini menjadi kekuatan besar untuk berhadapan dengan kekuatan yang mengusung perubahan, satu keberlanjutan. Kalau ini yang dilakukan akan menjadi kekuatan besar dan peluang menangnya pun besar. Dan Pak Jokowi saya kira tidak ingin partai-partai di dalam pemerintahan selain Partai Nasdem itu tercerai-berai, berjalan sendiri-sendiri, terpecah, kemudian merugikan posisi politik Pak Jokowi, dikhawatirkan ini menjadi menguntungkan, jadi tanda petik bola muntah bagi yang mengusung perubahan. Nah, ini agak berbahaya bagi Pak Jokowi. Tapi kalau sulit juga, kita tahu ada komplikasi, problem di mana Partai Gerindra dan PD Perjuangan, Nitya, sama-sama ingin mendapatkan posisi nomor 1. Betul, mereka punya masing-masing baca presnya begitu ya? Betul, dan itu yang sulit. Apakah ada salah satu untuk mengalah menjadi cawapres? Nah, karena tidak ada, saya kira pertemuan malam ini mungkin salah satu ikhtiar politik Pak Jokowi ingin mencairkan suasana, mencairkan kebukuan atau potensi terpendarnya menjadi dua kekuatan politik. Tapi kalaupun ternyata gagal menyatukan dua kekuatan itu, sepertinya ada upaya juga untuk membuat agar pembagian kekuasaan, pembagian kutub-kutub politik itu tidak merugikan posisi Pak Jokowi di 2024. Oke, jadi Anda melihat bahwa sebenarnya Jokowi masih berusaha untuk mengambil hati, siapa tahu Prabowo berubah pikiran. Anda melihat masih ada kemungkinan itu? Apakah kemudian Prabowo sekali. Dan mampu untuk mencairkan hatinya? Iya, cepat sekali bandul politiknya bergerak kan. Sebelumnya Nitya kalau ingat bulan puasa yang lalu ada pertemuan di kantor DPP PAN, itu kan menguatnya ada Prabowo yang menjadi calon presiden koalisi besar. Sementara Ganjar belum dideklarasikan oleh PD Perjuangan. Tapi karena kondisi perkembangan politik, PD Perjuangan mengambil sikap taktis cepat untuk merespon itu, lalu memasang posisi yang kuat juga daya tawarnya, sudah punya capres dan posisinya dua-duanya capres. Nah, karena dua-duanya sudah punya posisi capres, maka agak sulit memang mencairkan suasana ini untuk menjadi
titik nego politik yang sangat sulit dipertemukan. Nah, ini saya kira salah satu pertemuan malam ini untuk konteks dalam sana. Dan kita tahu di data kami survei Poltron Indonesia terakhir, pengaruh ketika ditanyakan ke publik pilihan atau preferensi politik Pak Jokowi itu 51% mengatakan ada pengaruhnya terhadap pilihan presiden. Ya. Karena posisi Pak Jokowi ini kalau kita lihat dari data penting arah preferensi Pak Jokowi ini menjadi penting. Dan kita tahu Jokowi juga kalau kita lihat data tentu berkepentingan ya, selain berkepentingan untuk keberlanjutan program, dan Pak Jokowi Nitya adalah masih menjadi presiden yang sedang berkuasa ketika Februari 2024 mendatang. Artinya pemilihan presiden berlangsung ketika Pak Jokowi sedang menjadi presiden. Karena itu arah politik dengan perangkat kekuasaan, pengaruh politik, pengaruh publik yang beliau miliki itu akan punya dampak. Dan sama sekarang kalau kita baca Nitya, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu juga sedang menyasar pengaruh Pak Jokowi. Ini manuvernya begitu banyak juga ya, tidak hanya bertemu dengan Jokowi ya Bang Hanta. Tapi Anda melihat, Mas saya potong, Anda melihat bahwa deal-deal politiknya ini akan seperti apa? Apakah kemudian seperti skenario yang pertama, ini skenario ideal menurut versinya Jokowi, ataukah lebih realistis saja? Yang kedua, nggak apa-apa masing-masing punya baca pres sendiri tapi tidak tercerai-berai. Ya. Poin yang kedua, itu kalimatnya pas sekali. Tidak apa-apa dua-dua, tapi jangan bercerai-berai. Jadi tetap tanda petik ya, dalam kendali. Tidak di luar kendali Pak Jokowi. Kalau saya lihat kan sekarang ada pertemuan, bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Nah, Pak Jokowi saya kira berkepentingan untuk pergerakannya ini tetap terkendali, terarah. Kalau sulit dengan skenario menjadi koalisi besar, karena Gerindra PDIP sama-sama ingin jadi capres, Pak Prabowo tidak mau jadi cawapres, Ganjar tidak mau cawapres, maka masa kedua, maka pergerakannya tadi, betul saya setuju tadi, bahwa Pak Jokowi akan membiarkan, tanda petik ya, kedua-duanya maju dengan kubunya masing-masing, syukur-syukur misalnya dengan perkembangan ini bisa terjadi tiga-tiganya ini. Masih ada peluang. Kalau kemudian di antara tiga partai pendukung Anies Baswedan, misalnya, tentu kalau saya berharap semakin banyak calon semakin bagus, ya 3 atau 4. Tapi kalau ternyata Anies Baswedan gagal maju, kita lihat perkembangan misalnya Demokrat betul-betul ketarik keluar, terpental dari koalisi perubahan bergabung bersama Golkar atau bersama Gerindra, maka kan itu bisa tidak maju, terlepas namanya Anies atau bukan. Orang-orang yang kita persepsikan berjarak atau antitesa dari Jokowi itu tidak ada. Nah, skenario itu yang terbaik dari sisi Pak Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan. Yang paling ideal begitu ya? Paling ideal, tapi karena tidak bisa, pasti yang kedua, kalau itu menguat, ini kalau saya ditanya ke arahnya mana? Masih bisa tiga-tiganya. Karena pertemuan para elit politik, pertemuan koalisi ini bisa pergerakannya bisa ketiga-tiganya. Mana yang lebih besar? Sama peluangnya. Kita tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa. Bisa ternyata ada yang gagal maju, atau yang kedua akhirnya menjadi 3 pasang, meskipun agak kecil peluangnya menjadi 2 pasang, di mana Prabowo dan Ganjar bersatu itu saya lihat peluangnya semakin kecil. Oke, minim ya. Karena kedua-dua ingin jadi capres, karena Gerindra dan PD Perjuangan sama-sama sudah memutuskan calon presidennya masing-masing. Oke, katakanlah pertemuan malam ini lebih mengerucut kepada kemungkinan yang kedua, tidak bercerai-berai, yang penting masing-masing punya, artinya Ganjar maju, Prabowo maju. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mendapatkan kursi bacawa pres, Bang Hanta? Nah, ini sama menariknya juga. Saya menduga posisi cawapres yang potensial dengan peta kompetisi elektoral capres yang sangat kompetitif dan marginnya sangat dekat, maka variabel cawapres menjadi penting. Keliru dan menentukan cawapres bisa menjadi bagian dari kekalahan, tergerus suaranya. Tapi kalau tepat bisa kontributif, komplementer secara elektoral. Nah, karena itu kalau saya lihat bisa jadi kalau secara kita bedah elektoral, itu kedua-dua juga menyasar pemilih yang berbasis pemilih Jokowi 2019 yang lalu. Atau yang masyarakat pemilih yang mempersepsikan kinerja Pak Jokowi bagus atau puas hari ini. Dan kita tahu tingkat kepuasan atau correlating terhadap Pak Jokowi Nitya sekitar 70, 75 bahkan mendekati 80%. Sementara pemilih Ganjar itu kan berkisar di 30-35%. Artinya masih banyak yang pro Jokowi, pemilih Jokowi atau yang puas kinerja Jokowi belum memilih Ganjar. Begitu juga dari sisi Prabowo, pemilih Prabowo 2019 itu kan terbelah antara Prabowo dan Anies, meskipun lebih banyak ke Prabowo katakanlah. Tapi kan sudah terbelah.
Tapi di sini ada pemilih Jokowi yang belum kemana-mana. Karena itu baik Ganjar maupun Prabowo sebenarnya sedang menyasar sisa atau separuh pemilih Jokowi yang belum menentukan pilihan. Oke, jadi kalau untuk menyasar itu, karena di sisi lain ini kami sedang menampilkan beberapa foto, video-video beberapa calon yang sempat disebutkan oleh Jokowi, Bang Hanta. Ya. Menurut Anda, dari sekian banyak yang kemudian yang mungkin ditawarkan juga oleh para ketum parpol, siapa top 3-nya? Siapa yang paling mungkin akan dibahas atau malah sepakat malam ini? Apakah yang paling banyak disebut Sandiaga Uno, Erick Thohir, atau Ya, ada pihak lain? Itu dua nama yang pertama yang disebut Pak Jokowi juga. Persis sampaikan itu yang disebutkan Pak Jokowi, satu Erick Thohir, dua Sandiaga Uno, ketiga Mahfud, keempat Ridwan Kamil. Tapi yang dua pertama disebut adalah dua itu. Dan dari sisi elektabilitas, dua orang ini betul selalu di top 3, selalu di 3 besar, itu satu. Yang kedua, dari dua nama ini juga kita bisa lihat dari sisi akseptabilitas. Cawapres yang kuat itu, dia punya potensi elektabilitas dan dia punya akseptabilitas. Akseptabilitas kemana? Akseptabilitas kepada capres itu sendiri, akseptabilitas ke ketua-ketua umum partai, dan akseptabilitas tingkat penerimaan kepada kingmaker dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, kalau kita bicara nama tadi, punya potensi hari ini. Meskipun tidak bisa kita buru-buru mengatakan bahwa hanya Erick dan Sandi yang menjadi cawapres yang kuat. Tapi kalau kita bedah secara elektoral, memang ini ada nama-nama yang kontributif secara elektoral. Tinggal pilih. Kalau Erick memang basisnya lebih pada basis Jokowi. Karena beliau ada ketua TKN, tim pemenangan Pak Jokowi Maruf Amin. Ya, lebih mudah. Persepsi publik, dia terasosiasi kuat. Brand connection-nya Erick itu jauh lebih kuat ke Jokowi memang dibandingkan Sandiaga Uno. Jelas, karena Sandi dulu wakilnya Pak Prabowo di 2019. Meskipun Sandi sekarang sudah di dalam pemerintahan. Jadi tinggal pilih, ingin melengkapi basis Jokowi atau ingin mencoba basis di luar di mana Mas Ganjar yang lemah. Kebalikannya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo saya lihat tidak membutuhkan Sandi. Jadi Sandi sudah benar keluar dari Gerindra karena sulit tidak mungkin bersatu dengan Pak Prabowo, mencoba dengan kubu yang lain. Jadi ini basis pilihan. Di luar itu ada nama lain ya, ada Mahfud MD, ada Kofifa, jangan lupa orang-orang yang terasosiasi kuat dengan masih ada beberapa nama lain yang kita juga akan nantikan apakah tapi ini ada yang akan bawa partai, Cak Imin dan Airlangga Hartarto. Jadi tergantung ternyata lebih butuh boarding pass partai, apa betul-betul dia independen atau bebas memilih karena elektabilitas, atau ada faktor di bawah namanya oleh kingmaker. Dan termasuk memilih yang paling baik sebelum dipilih oleh kubu yang tidak disetujui oleh Pak Joko Widodo. Terima kasih Bang Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.